Lansia, ibadah Natal lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Desember 2020 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kostum atasan putih, harap para lansia Gereja Toraja Jemaat Rantepao menghadirinya. Immanuel. Yang berikut, Badan Purifikasi Jemaat Rantepao disampaikan kepada seluruh bendahara dalam lingkup Jemaat Rantepao yang belum dipurifikasi agar segera datang di gedung pelayanan Jemaat Rantepao pada hari Senin 7 Desember 2020 pukul 16 WITA. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Poin yang ke-17, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao yaitu Saudari Dr. Tika S. Pabidang dengan Saudara Dr. Chandra Ambalinggi. Hari setiap tanggal Sabtu 12 Desember 2020, waktu pukul 9 WITA sampai selesai. Tempat gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan Sabtu 12 Desember 2020. Pukul 12.30 WITA sampai selesai, tempat Hotel Mesliana. Yang kedua, Saudari Marlin Datu dengan Saudara Dedi Sapan ST. Hari setiap tanggal Sabtu 12 Desember 2020, pukul 9.30 WITA sampai selesai, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Buntu Limbong, Klasis Kesu Malenong. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari setiap tanggal Sabtu 12 Desember, waktu pukul 12 WITA sampai selesai, tempat Hotel Hiltra Toraja. Yang ketiga, Saudari Herianti Tikubua dengan Saudara Haryanto Limbong. Tanggal pelaksanaannya Sabtu 12 Desember 2020 waktu pukul 9.30 sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Isong Kalua, Klasis Kesu Malenong. Resepsi Sabtu 12 Desember pukul 12.30 WITA sampai selesai. Tempat Rumah Tongkonan Batu Riri Nek Kasek, Kelurahan Batan. Kebaktian persiapan nikah Saudara Herianti Tikubua dengan Saudara Haryanto Limbong dilaksanakan pada hari Kamis 10 Desember 2020 pukul 17 WITA di rumah keluarga Daniel Tikubua, kelompok pelayanan 5. Atas perhatian dan kehadiran Ibu Bapa diucapkan terima kasih. Poin yang berikut, Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Untuk menyambut Natal, diharapkan kepada semua anggota jemaat untuk memasang simbol-simbol Natal di rumah masing-masing, khususnya pada halaman rumah. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Itu untuk panitia pemilihan Kecamatan Rantepao. Nomor 45 PPK Rantepao 12/2020 perihal penyampaian waktu pelaksanaan pemungutan suara. Kepada yang terhormat pimpinan serta pengurus gereja sekecamatan Rantepao, kedua pimpinan pengurus masjid sekecamatan Rantepao, ketiga tokoh masyarakat kecamatan Rantepao, pengurus organisasi sekecamatan Rantepao, pimpinan Solidio PM Rantepao di tempat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 pukul 7 WITA sampai 13 WITA dengan diingatkan hal-hal sebagai berikut. Pemilih membawa C. Pemberitahuan KWK. Yang kedua, membawa KTP elektronik atau surat keterangan telah perekaman KTPL. Ketiga, menggunakan masker dari rumah. Keempat, tidak membawa anak-anak ke TPS. Kelima, membawa alat tulis
atau pulpen sendiri. Keenam, datang hadir sesuai waktu yang ditentukan sehingga tidak terjadi kerumunan di TPS. Ketujuh, jangan takut ke TPS karena petugas KPPS telah dilengkapi dengan protokol kesehatan, pencegahan COVID. Menikmati kesetiaannya. Saat ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Kita dituntun untuk terus menghayati penantian Yesus Kristus, anak Allah yang telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dalam menanti pemenuhan janji kedatangan Tuhan, kita kembali diajak untuk terus setia menanti Tuhan dalam kebenaran. Di sini Tuhan juga mengizinkan kita bersama dengan persekutuan wanita Gereja Toraja untuk menikmati anugerahnya dalam usia yang ke-54 tahun. Karena itu, sidang majelis gereja, mari kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian Ku Nantikan Betapa. Hari Minggu sidang jemaat, mari kita nikmati kehidupan kita bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera di dalam Kristus bagi kamu sekalian. Salam damai bagimu juga. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur 85 secara responsoria. Mazmur 85 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Telah meredakan kami. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami.
Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau, Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan, Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai, kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya, Keadilan akan berjalan di hadapannya. dan jejak. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan dan berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hei orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih daripada kedua hukum ini. Amin. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dipersilahkan duduk. Sementara kita duduk di hadirat Allah, kita renungkan kehidupan kita. Mari dengan penuh keberanian iman kita mengaku dosa kita agar kita berlayak menerima anugerahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini kita datang untuk memuliakan Tuhan. Di sini kita datang untuk mengagumkan kasih-Nya dan pujian dan penyembahan kita. Namun di banyak kesempatan di tempat lain, kita seringkali menolak Dia dan mengabaikan kehendak-Nya.
Kita menjadi orang yang lupa diri karena keegoisan dan sikap angkuh kita yang seakan tidak membutuhkan Allah dan seakan mampu menjalani hidup tanpa Dia. Hari ini dalam penantian akan kedatangannya, kita diajak untuk setia menantinya di dalam kebenaran. Karena itu segala yang menundukkan hatinya, segala dosa dan kesalahan, hendaknya tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Saat ini kita mau mengakui Dia dan berbalik kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan mengakui dosa-dosa kita. Inang manasa tomadusa siato kasalangkan. Inang manasa tomadosa siato kasalangkan lako kale mi upange kamasekan Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Karena itu, Ibu Bapa sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita memberi respon akan keselamatan yang dianugerahkan. Seperti kata pemazmur, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Kita iringi persembahan syukur kita dengan pujian terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat.
kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena begitu kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Engkau memberkati itu ya Tuhan, sehingga kami boleh pakai untuk penyebaran akan firman kebenaran-Mu. Bapa dalam surga yang masih ada pada masing-masing kami, Tuhan juga lah yang akan memberkatinya, sehingga kami boleh pakai seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Sambut sempurnakan karena kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan hati yang lembut untuk ditumbuhi dengan subur oleh benih yang akan ditabur oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terhampar di hadirat-Mu hati dan hidup kami. Taburi dengan benih firman dan berkati agar dapat tumbuh dengan subur
dan berbuah. Jauhkan dari kami gangguan-gangguan yang menghambat penyampaian firman-Mu untuk pertumbuhan kehidupan rohani umat-Mu. Ini kami persembahkan permohonan ini dalam nama Yesus, firman yang hidup itu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang pertama dari Yesaya 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Berita keselamatan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap
dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenai hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, sebaginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kita sambut Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Amin. Kure semangat buang. Kure sumangat Kadami Kure sumangat kadami Kure semangat buang. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Tema kita dalam perenungan Minggu Advent kedua yang sering juga disebut Minggu Advent ekskatologis, artinya mau menuntun pemikiran-pemikiran kita ke depan. Saudara-saudara, tidak ada lain yang harus saya beritakan. Advent mau membawa kepada kita berita kesukaan, berita damai, berita untuk bersyukur. Advent sebenarnya adalah tahun baru gerejawi. Artinya tahun baru umum itu 1 Januari, tetapi program perjalanan jemaat itu berakhir pada sebelum memasuki Advent. Jadi tahun ini adalah minggu kedua dari tahun baru gerejawi. Perjalanan panjang kehidupan kita, ya saya kurang tahu apakah begitu juga perasaannya jemaat, tapi saya rasa ini tahun 2020 ini kayaknya lebih panjang dari tahun-tahun yang lain. Kam mau lapenduan ke mak ulang tahun. Apalagi tuh tobirisan mantanam bunga. Ya, begitu panjang gemuruh riuh peristiwa kehidupan yang kita alami. Saya pikir-pikir kemarin, mungkin terlalu gampang saya memberitakan mari kita bersukacita, mari kita bersyukur. Padahal realitas kehidupan kita ini penuh pergumulan, penuh penantian-penantian yang tidak punya kepastian. Mohon maaf, kami agak gelisah di konsistori tadi ya. Tiba-tiba ada berita lagi, mohon maaf kepada kalau ada keluarga. Seorang polisi, mungkin pagi tadi tiba-tiba bunuh diri padahal dia masih aktif. Tiba-tiba bunuh diri. Saya ingin cerita sedikit, banyak diskusi di antara kami, teman pendeta. Banyak orang yang memang bunuh diri sekarang, terus beberapa teman mengatakan, wah itu dosa. Betul, mungkin itu dosa di hadapan Tuhan. Tetapi bukan itu yang harus kita katakan. Mungkin sekarang ini terlalu banyak jemaat yang hanya mukanya kita ketahui, tapi kita tidak tahu kedalaman hatinya, akar-akar pahit, pergumulan-pergumulan, penderitaan air mata yang mereka teteskan kita tidak lihat. Dan saya yakin Bapak ini seorang polisi, orang yang kuat. Dan kita pun juga kalau ditawarkan uang 50 juta untuk bunuh diri, tidak ada yang mau di sini. Tidak ada yang di antara kita yang mau bunuh diri. Tapi pergumulan berat. Karena itu kepada teman-teman saya katakan, satu-satunya yang harus kita beritakan adalah anugerah Allah. Anugerah Allah mempunyai tempat untuk seluruh bidang kehidupan kita. Seluruh perjalanan-perjalanan sempit. Seluruh pergumulan yang tidak mampu kita angkat, anugerah Allah mampu mengangkatnya dan membebaskan kita. Begitupun juga, ya saya mohon maaf kepada Bapak calon Bupati. Kita juga sekarang menantikan, dan saya tahu saya lebih banyak di Tanah Toraja. Ada 3 paslon di sana dan 3 paslon di sini. Semua bekerja dengan keras. Dan sekarang ini pasti sedang berdebar-debar menanti apa yang akan terjadi. Saya sudah berdoa untuk 3 paslon yang ada di sini, dan itu juga yang saya mau katakan. Jangan takut.
Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya tahu, kalaupun toh tidak sekarang, ada jalan lain yang Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan buka. Tidak ada perjalanan masa depan yang ditutup oleh Tuhan. Tuhan membuka masa depan yang cerah, dan itulah berita Advent kepada kita semua. Tidak perlu ada rasa takut, ya memang mungkin kecewa, bolehlah, sangat manusiawi, tapi pengharapan di dalam Tuhan tetap ada. Advent itu membuka, walaupun kita di sini, walaupun kita berada dengan segumpal atau setumpuk pergumulan kita, tapi Advent mau menarik kita bukan saja dari sini. Dia mau menarik kita ke depan dan mengetahui apa yang dikatakan firman Tuhan tadi dari 2 Petrus 3. Ada Yerusalem baru. Bukan Yerusalem baru saja, tetapi di dalam dunia ini juga dia akan memimpin kita. Saya mempunyai keyakinan kepada semua orang yang setia dan taat kepadanya, Tuhan membuka jalan yang terbaik baginya. Tidak sekarang, masa akan datang. Tidak akan masa akan datang, dia akan sempurnakan. Pada saatnya ia menyempurnakan segala sesuatu. Ya, sekali lagi saya tidak mampu mengatakan yang lain dari mimbar ini selain bersyukur, bersukacita, membangun hati dan hidup yang penuh kedamaian. Apakah dengan mengungkapkan seperti itu seakan-akan Advent itu abai dengan realitas pergumulan yang kita alami? Tidak, justru Tuhan tahu ketika dalam pergumulan-pergumulan seperti itu dia akan memberikan dan membuka perspektif pandangan baru, pandangan yang berdimensi kekekalan, pandangan yang berdimensi eskatologis, ada ke depan. Jadi jangan pernah berhenti di sini dan mengatakan, oh nata mereka bisa malingke magasa marok mote. Ya, saya berdoa semoga keluarga yang ditinggal tadi dapat kekuatan, dan saya juga belum tahu apakah ada anugerah Tuhan sempat memberikan di pertobatan. Kita tidak tahu. Tapi jangan pernah mengadili mereka, mohon maaf ya. Jangan mengadili orang yang berbeban berat dalam hidupnya. Tu tak tengah mereka na mampu susi mau mobil mogok. Kita harus berikan semangat. Kita harus berikan, dan itu adalah berita Advent. Membuka perspektif baru bagi kehidupan ini bahwa masa depan bersama dengan Tuhan sangat terbuka. Tuhan tidak menutup langkah seperti itu. Berita Advent sekali lagi adalah berita sukacita, berita kepedulian Allah terhadap realitas, terhadap pergumulan, terhadap beban, terhadap penantian kita, dan Tuhan akan menyempurnakannya. Pertama yang hendak saya beritakan, Advent mengajak kita sekali lagi memandang ke depan. Sayang liu, kaya tuka Tuhan ta hanya kita belanjakan untuk hal-hal yang sementara. Sayang sekali kalau kita hidup dan bekerja hanya untuk hal-hal sementara di dunia ini. Padahal Tuhan selalu membuka perspektif kekekalan. Ada Yerusalem baru di depan. Jadi cara berpikir kita ketika kita sekarang ini berada di dalam dunia dengan setumpuk pergumulan, perjalanan apapun, Tuhan tahu semua apa yang ada di hati. Tuhan tahu dan kenal pergumulan batin kita. Tuhan tahu penderitaan kita. Karena itu dia mau katakan, lihatlah Yerusalem baru di depan. Perspektif iman untuk mengetahui ada kekekalan yang Tuhan siapkan bagi saya. Bagi ibu-ibu, ya ibu PWGT yang saya barusan hari ini berkhotbah di seluruh dunia. Saya berkhotbah, ya pernah juga ke Singapura, diiringi oleh ibu-ibu yang cantik semua. Biasanya campur laki-laki yang sering tidak terlalu gagah, tapi ini cantik-cantik semua. Ya karena memang ulang tahunnya. Siapa sih yang mau tidak bergembira dengan ulang tahunnya? Tapi itulah, Tuhan memberikan kemungkinan yang terbaik untuk hidup ini. Jadi apa lagi yang kita mau renungkan? Mari
kita membawa pikiran kita, kehidupan, cara kerja, pola kita dalam kerangka Allah berpikir. Kalau kita berpikir mungkin hanya sejengkal, mungkin hanya kekinian di sini, tapi Allah mengajak, dan itulah Advent. Itu berita pertama, mengajak kita berpikir tentang kekekalan. Yang kedua, perjalanan menuju kekekalan, menuju Yerusalem baru, ada persyaratannya yang sangat penting. Dan kita sudah lakukan dan bahkan tiap minggu. Yang sangat penting itu adalah pertobatan. Itu juga diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, diberitakan oleh Yesaya, oleh Mazmur, dan oleh berita penting di dalam Alkitab. Dan kadangkala kita mengabaikan ini. Kadangkala kita menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan, bertobatlah, bertobatlah. Mungkin berlalu begitu saja. Hal terpenting dalam perjalanan menuju perspektif kekekalan adalah bertobat. Janganlah kita bosan-bosan dan janganlah kita malu untuk bertanya, Tuhan, sudah benarkah cara saya berpikir menyelesaikan persoalan ini? Karena kadangkala menantikan Tuhan itu tidak mudah, banyak persoalan. Banyak yang harus, Tuhan, apakah saya mengerjakan ini, tugas saya, beban saya ini, apakah sudah sesuai dengan kehendak-Mu? Tapi kok tanda-tanda itu kita bertanya pada diri sendiri. Inilah waktunya sensura morum, memeriksa diri. Apakah kita menjadi orang yang berlayak untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menantikan Tuhan? Persyaratannya, bertobatlah. Tinggalkan yang Tuhan tidak perkenankan. Dan sambutlah, dengarkanlah apa yang Tuhan perkenankan. Pasti Bapak Ibu dan saya tidak akan kecewa. Karena ini firman Allah, bukan saya yang ngomong. Tinggalkanlah apa yang Tuhan tidak perkenankan. Ini suara Tuhan. Kadangkala kita abaikan. Kadangkala saya sering tambahkan pengakuan dosa. Saya sering banyak tambahkan, renungkan ke dulu. Renungkan dulu apa yang kita mau akui. Kadangkala kita sudah abaikan ini dan sepertinya kita mau berjalan begitu aja dengan kita punya kehidupan dari hari ke hari tanpa suatu titik untuk bertanya, apakah hidup saya ini sudah berkenan? Apakah cara berpikir saya? Apakah cara saya berbuat? Cara saya berbicara? Tapi kok tanda-tanda itu, biarkan itu bertanya menjadi penggelitik hati dan kehidupan kita, karena ini adalah persyaratan utama untuk memasuki perjalanan bersama. Karena dikatakan pada saatnya mudah-mudahan pada hari Tuhan kamu berkedapatan tidak bernoda, tidak bercela, karena Tuhan pasti datang. Jangan juga kita abaikan ini. Kadang-kala kita menjalani hidup ini, ya, aku ingin 1000 tahun lagi. Padahal Tuhan pasti datang. Mungkin juga kita artikan Tuhan pasti datang itu ketika Ia memanggil kita. Ketika Ia memanggil kita, apakah besok, ya mohon maaf, tadi pagi seorang polisi, seorang abdi negara, dan beberapa sudah banyak sekali di Tanah Toraja dan di Palopo, ada juga berita tadi dari Palopo, luar biasa, tak enak ditandai, orang bunuh diri tidak diketahui dan apa yang terjadi dengan hidup ini. Karena itu langkah paling penting dalam hidup ini adalah bertobatlah. Akui apa yang Tuhan tidak kehendaki dan kerjakan, laksanakan apa yang Tuhan tuntut dari hidupmu. Itu yang kedua, Advent eskatologis itu. Yang ketiga, salah satu persoalan penting dalam hidup manusia adalah kesabaran. Kadangkala tak sabar. Kadangkala kesabaran kita sangat tipis. Dan itu terjadi dalam soal menantikan kedatangan Tuhan. Sejak dari perjanjian baru, Tuhan baru katakan, aku akan datang kembali membangun
Kerajaanku langsung merintih ketika dia terangkan. Kapan waktunya itu Tuhan? Di Tesalonika orang sudah mulai mau menjual harta bendanya. Dan Tuhan katakan tidak, waktunya akan datang, hanya Tuhan yang tahu. Yang paling utama ialah berjaga-jagalah. Dan dalam sepanjang sejarah gereja, David Kores, mohon maaf, permulaan dari Advent 1843-1844 mereka menjual harta bendanya di Amerika dan naik ke gunung. Dan kemudian mengatakan, ayo kita bagi-bagi karena Tuhan segera datang. 2 bang milu tanete itu di atas gunung saja. Oh, sampai tidak datang itu Tuhan. Kemudian berubah. Perkembangan itu menjadi gereja Advent, artinya dalam penantian terus-menerus. Yang diminta dari kita adalah kesabaran apapun pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Tuhan tahu beban kita. Tapi Tuhan minta sabar. Sabar kami. Saya akan datang. Saya akan datang, dikatakan tadi, memberikan kehidupan yang kekal, memberikan Yerusalem baru, memberikan kota yang baru. Ketidaksabaran banyak membuat kehancuran hidup ini. Ketidaksabaran banyak membuat kehidupan menjadi kacau balau. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, tanggung jawab kita adalah berjaga-jaga dan menanti. Tanggung jawab na ipong mga tuwa Allah piran. Jadi kita sabarlah. Inilah peran kita. Jangan seperti teman-teman tadi yang menunggu. Dan itu terjadi sepanjang sejarah. Akhir-akhir di zaman modern ini juga tetap terjadi ketidaksabaran untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, saya kemarin berjalan-jalan dengan seorang teman. Dia katakan begini, Pak Pendeta, oh naya te COVID, no kak may sule la kabanan na. Terbang mesola ya 3 hari lalu ya, tertinggi ya di Indonesia. 8.300 sekian. Paling tinggi, rekor tertinggi. No kami makada, Pak Pendeta, lasai markapong Yesus tuh. Kami masusah dijawab tinde. Di ko manita nang lamori maya saya. Tapi saya bilang bagus. Karena dengan kau bertanya begitu berarti kau sudah siap berjaga-jaga. Dan itulah yang terpenting. Baru saya jelaskan seperti yang saya uraikan tadi. Bukan soal kita, dia mau datang sekarang. Ada COVID atau penyakit lain atau banjir atau apa yang dikatakan tadi. Bumi akan terbakar, bumi akan hangus, akan digantikan Tuhan dengan kota yang baru, Yerusalem baru. Tapi semua tanda-tanda seperti itu relevan bagi pola berpikir eskatologis orang Yahudi, karena Yesus, para rasul berbicara kepada atau mengirim surat kepada pola pikir Helenis, Yunani dan orang Yahudi. Dan memang pada saat itu memang semua agama mengajarkan tanda-tanda itu. Dan kalau sekarang seperti dikatakan 1000 tahun sama dengan 1 hari, jadi sebenarnya kita tidak tahu tanda apapun yang terjadi sekarang. Yang paling penting berjaga-jaga dan siap. Berjaga-jaga dan siap. Yang terakhir saudara-saudaraku yang kekasih, memang betul siap dan berjaga-jaga itu yang kita lakukan. Pernah ada seorang prajurit menjaga rumah atau istana raja. Kemudian gunung meletus, lahar turun, tapi prajurit ini karena prajurit ini setia, dia berdiri. Dia berdiri tetap di situ dan akhirnya dia dibungkus oleh lahar. Padahal raja dengan semua orang di belakang istana sudah pergi. Ini penjaga yang sangat setia. Penjaga yang sungguh-sungguh berpegang teguh. Mbeta dukasi aku lasu situ karena aku laku kombang waktu penjaga aku malemu kita lari itu siapa ketua umum BPS do tamaledu kamu kita. Indah patulator kena laku. Sabaa
Ya, ini prinsip yang sangat serius. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah berjaga-jaga itu bukanlah berjaga-jaga yang kosong, tetapi berjaga-jaga yang bermakna, yaitu mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan dan hal-hal yang berguna untuk kemuliaan Allah. Yang nata tapogo itu, ya, hambar hidup ini. Tidak ada maknanya. Atau kita hanya mau melakukan sesuatu yang berfungsi hanya untuk yang tamate kumatesim ki apa parto tidak. Tidak ada gunanya memberikan hidup ini hanya untuk kesementaraan, untuk dunia. Dunia ini adalah tempat kita melatih, mempraktekkan, mewujudkan kehidupan yang bermakna dalam kerangka memasuki Yerusalem baru. Itulah makna Advent. Itulah berita Advent. Itulah juga kegembiraan kita bersama dengan PWGT yang cantik-cantik. Semuanya juga yang duduk juga PWGT. Kecuali yang bapak-bapak pasti bukan PWGT. Selamat ulang tahun ibu-ibu kita. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang bermakna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kedatangan Kristus kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. Renungkanlah saudaraku, apakah memang saudara dan saya sungguh-sungguh serius menantikan Tuhan datang? Apakah sungguh kita yakin Tuhan pasti datang? Jangan biarkan hidup ini berlalu begitu saja tanpa makna-makna yang Tuhan berikan, yaitu mencapai hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita menyanyikan himne PWGT, dimohon kepada koordinator kelompok 4 dan Ibu M. Alorante dan Ibu Penatua Dina Runduk Padang ke depan untuk sekedar simbolisasi saja, menyalakan lilin lalu meniupnya. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, tanggal 4 Desember setiap tahun itu diperingati sebagai hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Sudah 54 tahun Tuhan memberi kesempatan kepada wanita Gereja Toraja secara organisasi untuk terus memberikan diri, melayani, memberi kasih dan memberdayakan. Kalau kita kembali di Rantepau, ada kaum Ibu Dorcas itu jauh lebih tua lagi, 76 tahun ini, tetapi secara organisasi 54 tahun. Dan karena itu saya persilakan kepada ketiga ibu untuk melakukan simbolisasi hari ulang tahun PWGT yang ke-54. Ya, mari kita tepuk tangan semua. Terima kasih. Boleh kita berdiri untuk menyanyikan himne PWGT. Berat setangkai mawar sekutu melati nama
jaya selamanya. Silahkan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan, Engkaulah memberikan kehidupan ini. Engkau juga tahu betapa kami lemah dan kadangkala jatuh. Engkau sendiri yang membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Di dalam Kristus kami diangkat menjadi orang-orang yang akan menyambut anugerah keselamatan melalui pengampunan-Mu di atas kayu salib. Bahkan terlebih lagi berdasarkan karya Kristus, kami diberikan melalui iman dan pertolongan Roh Kudus pandangan baru untuk memandang begitu cerahnya perjalanan masa depan orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, yang sabar dan yang berserah kepadamu. Sebuah perjalanan yang terang menuju Yerusalem baru yang terus-menerus kami nantikan. Kiranya kami tidak lalai, kiranya kami dipenuhi dengan keteguhan dan kesabaran. Kiranya kami dipenuhi dengan sukacita. Apapun hidup kami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, kebesaran, keindahan masa depan itu. Sehingga janganlah kami membiarkan hidup ini terbuang dan terbelanja oleh hal-hal sementara. Sedangkan Tuhan menyiapkan sesuatu yang mulia, yang agung di dalam Kristus. Teguhkan kami Tuhan untuk menantikan keindahan hari-hari karunia-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, seperti yang ada di Warta ada 20 orang dan ada tambahan Bapak Yohanes Sipi di kamar ICU di Makassar. Kami sendiri tidak terlalu tahu perjalanan kehidupan kami dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan menguatkan imannya, sehingga apapun yang terjadi mereka tetap beroleh kebaikan-kebaikan Allah, kemuliaan Allah. Doa kami juga sebagai anak-anak-Mu yang sujud di hadirat-Mu, berkenanlah Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami ini beroleh kekuatan, kesembuhan yang baru, untuk boleh melanjutkan kehidupan ini dengan berkat-berkat Tuhan. Anggota jemaat yang berulang tahun yang 59 orang, Tuhan berkati mereka semua. Kasihi Tuhan, biarlah hari-hari hidup ini dapat dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemanusiaan dan untuk kebaikan yang bermakna bagi sesama. Sehingga saudara-saudara kami ini menggunakan hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan dan akan karuniakan lagi menjadi hari-hari menuju kehidupan kekal. Berilah mereka menghayati dengan penuh sukacita perjalanan hidup ini, perjalanan berdimensi kekekalan. Orang tua kami yang sudah sangat terbatas, mungkin ada yang tidak sempat datang bergereja pada hari Minggu Advent yang kedua ini. Tuhan tolonglah mereka, lawatlah mereka semua. Engkau punya kemampuan yang luar biasa untuk dapat dan mampu berbicara ke mereka bahwa Engkau menyayanginya. Engkau datang melawatnya, sayangi Tuhan, dan dapat memakai anak-anak dan cucu keluarga-keluarga dekat menjadi alat Allah untuk mendampingi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Berkati usaha dan pekerjaan anggota jemaat, biarlah semuanya itu menjadi karya yang bermakna bagi kehidupan ini dan bagi kemanusiaan serta untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mendoakan pemberkatan nikah beberapa anak jemaat atau saudara kami, Tika
Dr. Tika Esti Pabidang dan Saudara Chandra Ambalinggi, Saudari Marin Datu dan Saudara Dodi Sapan, Saudari Herianti Tiku Bua dan Saudari Herianto Limbong, semuanya pada tanggal 12 Desember. Berilah mereka mempersiapkan diri dengan baik dalam penyerahan diri dan penghayatan makna keluarga Kristen, sehingga semakin banyak keluarga-keluarga yang dapat menjadi terang, dapat menjadi saksi, bersinar di tengah-tengah keluarga yang mulai redup. Biarlah anak-anakmu yang akan diberkati ini sungguh menerima Roh Kudus-Mu untuk menerangi kehidupan yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan. Oh Tuhan, kami tahu Engkau juga kenal bagaimana pergumulan kami dengan COVID. Hari demi hari tetap kami lalui tanpa kekuatan apapun lagi, hanya pertolongan dan kasih karunia-Mu. Tolonglah bangsa kami, tolonglah dan bantulah Bapak Presiden, berkati agar dapat mengelola pergumulan-pergumulan ini dengan baik. Seluruh rakyat kami mendukung dan dengan penuh kasih sayang kami menjalani masa-masa sulit ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan Pemilu Kada 9 Desember baik di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara ini. Oh Tuhan, Engkau melihat bagaimana masyarakat telah merayakan dalam beberapa waktu bahagian dari pesta demokrasi dan akan mencapai puncak pada tanggal 9 Desember. Tuhan pimpin semuanya ini. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menetapkan siapa yang akan menjadi wakil-Mu di bidang pemerintahan di daerah yang telah Engkau pilih menjadi daerah umat-Mu. Tolonglah ya Tuhan, berkati semua proses ini, dan kami tahu bila saatnya nanti pengumuman, pasti ada yang senang dan ada yang kecewa, namun kami berdoa kiranya kami semua tetap bersandar kepadamu dan percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memimpin kami dan hidup kami. Segalanya berada di dalam tangan Tuhan, dan ketika kami berada di dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang paling indah dalam kehidupan kami. Jadikan kedua daerah ini menjadi daerah yang penuh damai dan tidak perlu banyak hal yang merepotkan masyarakat. Berkati daerah ini menjadi daerah yang damai dan penuh shalom. Tuhan dalam surga, pimpin hidup kami selanjutnya. Berkati kami semua dan dengarkan doa kami, karena semuanya ini kami persembahkan kepadamu dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pengutusan dan berkat, perkenankan kami sejenak. Kami ingin melelang sebuah kue, karena kebetulan hari ini 2 kue yang disediakan oleh 2 kelompok untuk penambahan sisa dana dari pengucapan syukur. Kami masih punya dana sedikit untuk membeli mesin fotokopi portable
yang sewaktu-waktu dibutuhkan ketika tiba-tiba ada ibadah insidentil hanya memfotokopi 30 atau 20 lembar dan jemaat kita sangat kesusahan soal itu. Karena itu silakan Ibu Koordinator Kelompok 4, kuenya dibuka di mungkin ya. Ini ada sebuah kue coklat dari kelompok 4, silakan Bapak Ibu yang ingin melelangnya, silakan. Ya, 200 siapa yang berkenan untuk menaikkannya? 1 juta. 1 juta. 1. Iya toh ada mak bayu melong nasang mana masak. Iya. 1 juta 3 kali. Ya, kurus semangat, silakan. Silakan Pak Pendeta untuk melanjutkan liturginya. Nanti dikasih masuk plastiknya, Nelcia taruh saja dulu di situ. Ya, oke. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dan taruhlah dalam hatimu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gitaran surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara-saudaraku, pergilah dengan pengharapan dan nantikanlah Tuhan dalam kebenaran. Berkat Tuhan akan menjadi pegangan kami. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita kembali ke tengah-tengah tugas pekerjaan dan pelayanan kita, mari kita sekali lagi mengingat persekutuan wanita Gereja Toraja yang akan terus melayani ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kita nyanyikan Mars PWGT sebagai pujian penutup. Dari sejarah perjalananmu, tegak tabah dan setia. Ini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. Persekutuan wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah
Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju. Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT, jayalah, jayalah. Terima kasih, silakan berdoa. Ya, ulangi lagu itu yang terakhir. Ulangi lagu yang terakhir. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju. Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju. Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu.